Salam sejahtera dan salam damai buat kita semuanya. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh menikmati udara yang segar, kita boleh menghirup udara dengan enak. Itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Mengingat pada saat ini seluruh dunia sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang hampir sama. Kita masih tetap berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan munculnya pandemi COVID-19 ini, terjadi satu perubahan besar atas kita semuanya, atas dunia, atas tatanan, dan segala sesuatu mengalami satu perubahan. Dan kita bersyukur di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Tuhan sangat baik sehingga memelihara kehidupan kita. Kita boleh sehat hari ini, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Saya senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kabar baik. Dan kabar baik ini saya beri judul pesan singkat. Tapi isinya sangat besar. Pesan singkat tapi isinya sangat besar. Apa kira-kira itu Bapak Ibu Saudara semuanya dikasihi oleh Tuhan? Kembali saya mengingatkan kita bahwa kita masih tetap berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan itu menimbulkan satu pergolakan, satu perguncangan, satu kegaduhan, satu kerisauan yang pada akhirnya memunculkan ketakutan yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Dengan munculnya Corona ini, hampir seluruh dunia mengalami satu perubahan. Perubahan dalam tatanan, perubahan dalam perilaku sikap manusia, perubahan di dalam bekerja, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam segala sesuatu. Bahkan sampai kepada tatanan sosial kita mengalami perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian masih ada satu berita yang baik yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Di tengah-tengah ketakutan dunia ini, di tengah-tengah kecemasan ini, di tengah-tengah orang mengalami banyak frustasi. Tetapi ada satu berita yang luar biasa yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Ada 3 berita penting yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Firman Tuhan memberitahu kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya memang keadaan dunia pada saat ini kita harus tahu bahwa Alkitab memberitahu kepada kita semuanya bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapa dari Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah atau belum pernah melakukan dosa? Siapapun juga yang pernah dilahirkan di dunia ini, manusia yang telah dilahirkan di dunia ini, dia berada di dalam kuasa dosa. Kecuali Tuhan Yesus karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi semua manusia
yang dilahirkan ke dunia ini, semuanya pernah mengalami dan pernah berada dalam posisi yang sama, yaitu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hal yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu, akibat dosa itu adalah maut, kematian. Dan ini juga satu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh kita semuanya, bahwa semua manusia mengalami kematian. Dan kita pun pada saat ini dalam posisi yang masih menunggu waktu itu. Tetapi pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi yang terjadi di dalam dunia ini karena akibat dosa, semua pasti akan mengalami kematian. Dan kita akan melihat dari akibat daripada dosa itu, dunia mengalami satu kerusakan. Yang dulunya dunia ini waktu Adam ada di Taman Eden, menikmati sukacita damai sejahtera, tidak ada keluh kesah di sana, tidak ada penderitaan di sana. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, berbagai macam akibat dosa itu muncul. Kalau pada saat ini kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19, kita berpikir kapan ya pandemi ini akan berakhir. Oleh sebab itu pemerintah berupaya keras supaya kita semuanya, warga Indonesia semuanya bisa menikmati hidup yang sehat. Sehingga pemerintah berusaha untuk menolong melalui vaksinasi. Namun demikian kita harus berpikir bahwa dalam pikiran kita mungkin kapan COVID ini akan berakhir. Tetapi ketahuilah, mungkin Corona ini akan berakhir, mungkin akan reda. Tetapi kita tidak tahu, akan muncul lagi virus yang baru, kuman yang baru, bakteri yang baru, yang mungkin lebih ganas lagi. Sekarang muncul di daerah Afrika, virus Ebola yang sangat mengerikan dan jauh lebih mematikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia pada saat ini mengalami suatu yang sangat miris. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Kita juga baru mendengar berita saudara-saudara kita yang ada di Jepang. Ada gempa yang cukup dahsyat 7,3 skala Richter. Ada gempa bumi di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, banjir, longsor, tanah amblas. Berbagai macam timbul di sekitar kita. Banyak orang yang mengalami kehilangan mata pencarian, di PHK dari perusahaan, kehilangan income. Yang pada akhirnya membuat manusia itu merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi kita bersyukur saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan juga memberitahu kepada kita semuanya bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung semua beban manusia. Semua akibat dosa itu ditanggung oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah
sembuh. Yesus memberikan jaminan. Saya ingin menyampaikan pada saat ini, di dunia tidak ada sesuatu yang pasti untuk hari-hari ini. Semuanya cepat berubah, semuanya cepat berlalu, semuanya tidak menentu. Tetapi saya ingin menyampaikan satu saja yang tidak pernah berubah. Dan itu pasti bahwa setiap kita yang melihat karya Tuhan di atas kayu salib, dan kita melihat satu kebenaran yang luar biasa, bahwa Yesus datang ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Dia menanggung semua dosa kita ini. Sehingga kita terhindar dari maut. Bahkan sakit penyakit kita ditanggung olehnya. Yesus sudah menanggung dosa kita. Sehingga kita diberi kebenaran. Dan pada akhirnya kita akan melihat ini di dalam firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya, ini berita besar. Ini berita yang merubah dunia. Bahwa setiap mereka yang percaya kepada karya Tuhan Yesus Kristus, maka dia dibebaskan dari kutuk itu dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan pernah dipermalukan. Ini berita yang sangat luar biasa, yang harus kita responi, yang harus kita tanggapi dengan sangat serius. Karena memang Tuhan menghendaki kita semuanya, Allah menghendaki kita semuanya agar kita hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam kemuliaannya. Dan bagaimana caranya? Yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengaku dengan mulut kita, kita percaya dalam hati bahwa Yesus sudah mati dan membebaskan kita dari dosa-dosa. Ini satu kebenaran, ini satu berita yang luar biasa. Yang pada akhirnya dengan firman Tuhan ini, kita bisa berpegang teguh dan membangun satu pengharapan di dalam iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya saat ini bisa memahami keberadaan kita. Kita boleh melihat kehidupan kita. Bahwa kita semuanya adalah orang berdosa. Dan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa. Dan kita yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan hanya hidup kekal, tetapi kita memiliki pengharapan. Kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki sukacita. Kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita hidup dalam kebenarannya. Kita memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, terimalah Tuhan Yesus. Kembali datang kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah meninggalkan Tuhan sekian lama. Mungkin engkau sudah meninggalkan Tuhan Yesus beberapa tahun. Tetapi pada kembalilah kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan engkau mendapatkan damai sejahtera itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.